Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada pertemuan yang ketujuh, di mana sebelumnya kita sudah belajar tentang norma yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat. Dan kali ini Bapak hanya mereview atau memperjelas kembali bab yang akan kita pelajari pada bab 2 ini, yaitu tentang materi norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah menjelaskan pengertian dan fungsi norma, kemudian mendeskripsikan macam-macam norma, menunjukkan perilaku yang sesuai dengan norma dalam masyarakat, bangsa dan negara, menjelaskan pentingnya norma dalam masyarakat, bangsa dan negara, dan menjelaskan pentingnya norma hukum baik dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Oke, kita langsung saja untuk mempersingkat waktu. Oke, kita amati motor yang ada, kita amati gambar yang ada di bawah ini. Ya, itu. Ini adalah gambar mobil yang ada di Jakarta, dan di sebelah kanan ini adalah jalur busway. Kalau di Jakarta itu busway itu adalah jalur bis bebas hambatan. Tetapi kita amati motor yang ada di sebelah kanan. Ini Bapak tunjuk. Nah, motor ini seharusnya tidak berada di sini. Apa akibatnya jika motor ini berada di sini dan ada bis melaju kencang di sini tanpa hambatan? Tentunya kalian akan mengetahui ya bahwasanya motor ini akan terjadi kecelakaan ya. Nah, maka itu pentingnya kita mempelajari norma ya. Kita penting mempelajari norma. Norma itu apa sih setelah kita tahu ya? Jadi ketika motor ini ada di sini tentunya ada apa? Ada sesuatu hal yang dilarang ya. Sesuatu hal yang dilarang, dan tentunya ada peraturan ya, aturan yang harus ditaati. Nah, itulah yang dinamakan dengan norma. Nanti kita akan bahas pengertian dari norma itu sendiri. Tapi ini adalah salah satu contoh kecil perlunya aturan yang ada di masyarakat. Ini adalah norma hukum yang ada di sini. Karena masyarakat tidak mematuhi norma hukum, oknum ini akhirnya dia lewat sini dengan seenaknya. Akibatnya nanti akan ada bis yang melaju kencang dan menabrak motor-motor yang ada di sebelah kanan. Kita langsung saja ke pembahasan berikutnya. Jadi, apa itu norma? Kita lihat di sini. Norma berasal dari bahasa Belanda yaitu norm, yang artinya patokan, pedoman, atau pokok kaidah. Nah, jadi kita lihat di buku kita LKS halaman 24 ya. Dibuka dulu LKS-nya halaman 24. Nah, jadi norma itu kita lihat di sini. Norma itu secara bahasa yaitu berasal dari bahasa Belanda yaitu norm, yang artinya patokan, pedoman, atau pokok kaidah. Kok dari bahasa Belanda, Pak? Iya, karena dulu kita merupakan daerah jajahan Belanda ya, daerah jajahan Belanda. Makanya di sini ada namanya norma. Jadi norma itu apa, Pak? Ya, norma adalah kaidah yang menjadi sebuah petunjuk pedoman untuk seseorang dalam bertindak atau tidak, serta bertingkah laku dalam kehidupan lingkungan masyarakat. Norma merupakan bentuk nyata dari beberapa nilai sosial dalam kehidupan masyarakat yang berbudaya, ya, yang mempunyai aturan-aturan serta berbagai kaidah dan seterusnya. Jadi berdasarkan uraian yang di sini ada dua. Yang pertama adalah norma dalam segi bahasa yaitu norm, yang artinya patokan atau pedoman atau pokok kaidah. Sedangkan yang kedua, norma adalah aturan yang memuat sanksi. Nah, itu. Jadi norma itu adalah aturan yang memuat sanksi. Ini adalah penjelasan dari para tokoh yang bisa kalian baca sendiri. Ya. Di sini ada beberapa hal ya. Nah, kesimpulannya di sini ada tokoh John J. McInnes, Broom, dan Selniks, Bagjawaluyo, kemudian ada Utrecht, ada Sarjono Sukanto ya, tokoh pengamat
tokoh sosiologi yang terkenal ya, Bapak Sarjono Sukanto. Beliau mengatakan norma adalah sebuah perangkat yang mengatur hubungan di dalam suatu masyarakat agar berjalan sebagaimana yang diharapkan. Itu norma menurut Bapak Sarjono Sukanto. Kemudian ada Craig Calhoun, Iswaro Hadiwiono. Nah, norma merupakan aturan berperilaku dalam kehidupan masyarakat. Adanya norma membuat kegiatan masyarakat menjadi lancar, tertib, sehingga kehidupan akan berjalan harmonis. Kayak tadi, kalau ada peraturan lalu lintas dilanggar, tentunya akan terjadi kacau balau ya. Nah, adapun manfaat. Nah, ini manfaat norma dalam kehidupan masyarakat, kalian garis bawahi. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 manfaat. Bapak bacakan salah satunya aja, adalah mencegah munculnya perselisihan ya dalam masyarakat. Iya, karena kalau nggak ada aturan hukum, tentunya akan berlaku hukum rimba, saling bunuh. Tidak ada aturan ya, akan berbahaya sekali. Kemudian selanjutnya bisa kalian baca sendiri. Masuk kita yang kedua, yaitu ciri-ciri norma. Apa ciri-ciri norma? Ya, untuk mengenali norma yang berlaku di masyarakat, kita dapat memperhatikan karakteristiknya. Berikut adalah ciri norma yang berlaku dalam masyarakat. Yang satu, A, norma umumnya tidak tertulis. Yang kedua, merupakan hasil kesepakatan bersama, sambil kalian garis bawahi. Kemudian yang C, mengalami perubahan, ditaati bersama, dan pelanggar norma mendapatkan sanksi. Kemudian selanjutnya, yang ketiga, kita masuk yang ketiga, tujuan dan fungsi norma dalam kehidupan bermasyarakat. Ini ada yang A, menciptakan ketertiban. Ya, ini kalian garis bawahi ya. Tujuan berlakunya norma. Jadi ini tujuan. Digaris bawahi dari sini. Tujuan berlakunya norma adalah A, menciptakan ketertiban, ketentraman, dan seterusnya. Kemudian menjamin keteraturan, kemudian mewujudkan tatanan kehidupan yang aman, tertib, rukun, dan damai. Ada 3. Kemudian fungsi norma apa saja? Bapak sebutkan 2 saja. Yang pertama adalah mengatur, mengarahkan, membatasi, dan mengendalikan tingkah laku manusia agar tidak bertindak sewenang-wenang. Bahaya kalau misalkan bertindak sewenang-wenang, ya nggak ada aturan. Kayak tadi Bapak sebut, kayak di hutan ya, siapa yang kuat dia yang menang ya, itu berbahaya sekali. Kemudian yang kedua, menghindari perbuatan seenaknya, mengambil, mencuri, gak ada aturan hukum, wah sudah ya, seenaknya sendiri akhirnya, karena tidak ada aturan atau norma. Kemudian berikut peranan norma. Ini kalian garis bawahi, peranan norma dalam kehidupan masyarakat. Satu saja Bapak sebutkan, sebagai dasar dalam menyelesaikan konflik di masyarakat. Yang kedua, ya 2 ya, menciptakan kehidupan di masyarakat agar menjadi aman dan tertib. Itu peranannya. Kemudian kita masuk yang keempat, macam-macam norma. Norma ini ada beberapa macam. Yang A, berdasarkan sifatnya. Kemudian ada berapa di sini? Norma berdasarkan sifatnya, ya. Yang pertama ada norma formal, ya. Norma formal adalah aturan dalam kehidupan masyarakat yang dibuat oleh lembaga. Jadi formal ini sudah dibuat oleh lembaga negara. Contohnya yang membuat adalah konstitusi, surat keputusan, peraturan pemerintah, dan perintah presiden. Nah, ini formal, resmi. Non formal adalah aturan ketentuan dalam hidup bermasyarakat yang tidak diketahui. Ya, jadi dia nggak tertulis ya. Jadi bukan aturan baku. Yang 27 mana nih? Kelewat yang 27. Ya, yang 27 kalian lihat di halaman 27 ya. Halaman 27. Jadi lupa Bapak sertakan di situ.
Yang kedua berdasarkan sumbernya, ya. Berdasarkan sumbernya itu ada norma kesusilaan di halaman 27, ada norma kesopanan. Kalau norma kesusilaan itu peraturan yang bersumber dari suara batin atau hati nurani manusia yang diyakini sebagai pedoman hidup. Nah, contoh dalam norma kesusilaan, kalian lihat di halaman 27. Jujur itu norma susila ya. Meminta maaf itu kan tidak tertulis ya. Tapi kita melakukan itu sebagai suatu bentuk penghargaan ya. Kemudian berpakaian sesuai dengan tempatnya, kemudian menghargai dan menghormati orang lain, tidak mengambil hak orang lain, itu kan tidak tertulis. Tapi itu kita lakukan ya. Kemudian selanjutnya norma kesopanan. Norma kesopanan adalah norma yang berhubungan dengan pergaulan. Kalau tadi kesusilaan bersumber dari suatu batin, yang artinya norma kesusilaan itu berkaitan dengan susila atau kesopanan kita, susila kita atau suara hati nurani kita, ya, itu kesusilaan. Atau perilaku, ya, perilaku. Jadi norma kesusilaan itu berkaitan dengan perilaku. Kemudian yang kedua norma kesopanan itu yang berkaitan dengan pergaulan, intinya pergaulan ya. Contoh, menghormati orang yang lebih tua ya, berbicara kepada orang tua dengan bahasa yang baik, berbicara sopan ya, tidak makan dan minum dengan tangan kiri, itu merupakan norma kesopanan, artinya berhubungan dengan pergaulan. Nah, sekarang kita lihat norma agama yang ketiga. Ini masih norma berdasarkan sumbernya ya. Jadi ada norma kesusilaan, ada norma kesopanan, ada norma agama, ada norma hukum ya. Jadi ada 4. Norma agama, peraturan hidup yang berupa perintah dan larangan. Ini kita lihat nih pengertiannya, kalian garis bawahi. Contoh norma agama, menghormati orang tua, ada dalam Al-Qur'an, ada dalam Alkitab ya. Itu ada. Rajin melaksanakan ibadah ya, berdoa sebelum melakukan aktivitas dan sebagainya. Tidak mengkonsumsi minuman keras dan narkoba, itu merupakan norma agama. Sekarang norma hukum ya, adalah peraturan yang dibuat oleh negara atau lembaga kekuasaan negara yang berwenang dan bersifat memaksa. Ini norma hukum ya. Ciri norma hukum: peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Peraturan itu diadakan oleh badan resmi ya, badan resmi. Kemudian peraturan bersifat memaksa. Ini adalah 3 ciri, yang lainnya bisa dibaca sendiri. Kemudian norma hukum merupakan norma yang sangat penting dalam masyarakat. Ini contohnya ya, norma hukum: mematuhi tata tertib lalu lintas, kalau nggak ditaati ditilang ya. Membayar pajak, kalau nggak dibayar kena denda. Tidak merusak fasilitas umum ya, kalau merusak ini nanti akan dimasuk sel tahanan ya. Tamu wajib 1 kali 24 jam, kalau enggak dianggap sebagai ilegal ya, atau penduduk gelap, artinya penduduk yang tidak terdaftar. Kemudian nah ini di sini, walaupun berasal dari sumber yang berbeda di halaman 29, keempat macam norma tadi ya, norma berdasarkan sumbernya tadi itu memiliki persamaan ya. Persamaannya apa? Sama-sama terdapat dalam pergaulan hidup di masyarakat, sama-sama bersifat mengatur, sama-sama memiliki sanksi. Itu ada 3 ya. Kemudian yang ke C, berdasarkan kekuatan daya pikatnya, itu kita lihat di sini dibagi menjadi 5, yaitu ada tata cara atau norma yang paling lemah daya pengikatnya ya. Misalnya kelewatan. Misalnya kalau makan bersendawa atau tidak mencuci tangan sebelum makan, ini akan mendapatkan sanksi ya, berupa cemoohan atau ejekan. Kemudian yang kedua, kebiasaan. Perbuatan atau tindakan dilakukan berulang-ulang dalam rentang waktu yang relatif lama ya. Ini contohnya nih, norma kebiasaan. Pamit pada orang tua, kebiasaan tiap pagi pamit dulu ya.
kemudian menjawab sapaan dengan sopan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat pagi ya. Tuh. Kemudian tata kelakuan ya. Ini tata kelakuan. Misalkan memberikan ini alasannya ya. Kenapa dianggap penting tata kelakuan? Karena ini alasannya. Memberikan batas-batas kelakuan setiap orang, mengidentifikasi individu dengan kelompoknya dan menjaga solidaritas kebersamaan. Nah, ini biasanya tata kelakuan ini bersumber pada ajaran agama, filsafat, atau nilai kebudayaan serta ideologi yang dianut dalam masyarakat. Misalkan tata cara kelakuan contohnya larangan berzina, ya, larangan berjudi, larangan minum minuman keras. Kemudian yang keempat adalah adat istiadat, ya. Langsung saja adat istiadat kalian garis bawahi adalah kebiasaan sosial yang sejak lama sudah ada. Di sini ada contohnya nggak, kita lihat di sini ya. Ini pengertian hukum adat belum ada kesatuan. Nah, di sini kita lihat. Jadi pengertian adat istiadat itu nggak sama dengan hukum adat ya. Adat istiadat ini mempunyai sanksi yang menjadi hukum adat ya. Nanti kalau di dalam masyarakat itu ada pemuka adat, ada kepala sukunya ya. Nanti yang menjatuhkan hukuman adalah kepala suku atau kepala adat. Nah, kita lihat di sini ada nggak contohnya ya? Di sini. Nah, ini. Ya. Jika ada anggota masyarakat yang melanggar adat istiadat, dikatakan orang tersebut tidak tahu adat. Dia tidak tahu adat. Orang yang melakukan pelanggaran tersebut akan mendapatkan sanksi adat. Sanksi terhadap pelanggaran adat istiadat umumnya lebih keras dibandingkan dengan pelanggaran yang ada di dalam hukum itu sendiri. Nah, ini ya. Kemudian kalau dalam adat istiadat itu mungkin ada hukuman potong tangan atau ada hukuman yang lain lah ya, yang kadang bertentangan dengan hukum yang berlaku di dalam negara itu ya. Tapi biasanya ini berlaku dulu ya, masih belum terbentuknya negara, masih masyarakat itu hidup dalam berkelompok-kelompok. Dan sekarang jarang, karena sekarang Indonesia adalah negara hukum. Kemudian yang kelima, hukum ya. Hukum merupakan norma yang bersifat formal. Nah, jadi ini bersifat formal berupa aturan tertulis yang dibuat oleh lembaga berwenang, contohnya undang-undang lalu lintas ya, undang-undang korupsi, anti korupsi dan lain sebagainya. Ini. Nah, kita lihat norma yang berlaku di masyarakat mengalami perubahan atau pergeseran sesuai dengan kebutuhan masyarakat, berkaitan dengan pengaturan perilaku warga masyarakat untuk menciptakan tertib sosial. Kemudian ada faktor-faktor, nih garis bawahi, yang menyebabkan perubahan norma dalam kehidupan bermasyarakat sebagai berikut. Yang A, ini faktor-faktor yang menyebabkan perubahan norma. Perkembangan iptek, ilmu pengetahuan ya. Kemudian pengaruh budaya asing ya, lingkungan yang baru. Ini 3 faktor yang menyebabkan adanya perubahan norma ya. Yang misalkan pengaruh budaya asing nih. Tadinya sistem pertanian menganut sistem yang biasa pakai bajak sapi, tapi lama-lama memakai peralatan modern karena dikenalkan oleh budaya luar tadi, dikenalkan oleh teknologi canggih, akhirnya dalam membajak sawah memakai traktor ya, misalkan seperti itu. Sistem berdagang dulu ketemu harus bertemu ya, ini saya beli saya jual. Sekarang enggak, bisa pakai online ya, gitu. Lingkungan yang baru ya, ini karena menempati daerah lingkungan baru akhirnya berbeda ya cara-cara bertransaksi dan lain sebagainya. Nah, hubungan antar norma ini bisa kalian baca ya. Norma berfungsi mengatur perilaku manusia dalam interaksi manusia. Ada 4 norma yang berlaku dalam masyarakat yang mempunyai perbedaan dan persamaan. Adapun persamaan dari norma tersebut antara lain terdapat dalam pergaulan, sama-sama bersifat mengatur dan sama-sama memiliki sanksi, ini yang tadi ya. Hubungan antar hukum dan kaidah sosial lainnya saling mengisi dan saling memperkuat.
Artinya kaidah sosial mengatur kehidupan, ini kalian garis bawahi, hubungan antar hukum dan kaidah-kaidah sosial lainnya saling mengisi dan saling memperkuat. Artinya kaidah sosial mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, dalam hal-hal hukum tidak mengaturnya. Nah ini, hubungan antara norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan hukum tidak dapat dipisahkan. Ya, itu hubungannya. Hubungan antar norma, kesusilaan, kesopanan, dan hukum tidak dapat dipisahkan. Hal itu disebabkan karena masing-masing memiliki sumber yang berlainan dan memiliki kekuatan hukum yang saling mendukung. Apa Pak hubungannya kalau ditanya? Ini, masing-masing, kalian garis bawahi, memiliki sumber yang berlainan dan memiliki kekuatan hukum yang saling mendukung. Contoh, dalam norma hukum, kamu nggak boleh mencuri kalau dalam norma hukum ya. Kemudian diperkuat dengan kaidah sosial lainnya, misalkan kaidah agama. Kalau mencuri ya, misalkan kamu berdosa. Artinya antara norma hukum dan norma agama itu saling berkaitan. Makanya itu hubungan antar norma. Kalau ditanya apa hubungannya Pak? Masing-masing memiliki sumber yang berlainan dan memiliki kekuatan hukum yang saling mendukung. Yang keenam, hubungan norma dan nilai-nilai dalam masyarakat ya. Ada nilai agama, kemudian nilai sosial, nilai estetika, dan nilai etika. Ya, itu. Ya, mungkin itu saja. Nanti pertemuan berikutnya kita bahas tentang arti penting norma dalam mewujudkan keadilan ya. Nah, ada tugas ya. Nanti dikerjakan tugasnya. Ini tugasnya. Ini sebenarnya Bapak mau habiskan, cuma nanti aja di pertemuan berikutnya. Tugasnya adalah buat dalam buku tulis, kemudian buat dalam buku tulis, kemudian difoto dan diupload ke Google Form melalui link yang nanti Bapak kasih di WA. Apa Pak tugasnya? Nih. Ini ditulis, dilengkapi ya, ditabel, kemudian nanti difoto, cepret ya, kirim ya. Nanti Bapak sertakan linknya. Oke. Itu saja pertemuan yang ke-7. Nanti kita sambung pertemuan berikutnya. Ingat tugasnya dikumpul melalui link Google Form, dipoto ya, kemudian diupload. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.